Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Penilik tahun 2021. Kita jumpa lagi hari ini. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu bersama kita dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami berdua selaku narasumber, Bapak Dr. Andes Marsum MPD, penilik Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, dan saya Riantini, penilik Madya Dinas Pendidikan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan materi tentang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD dan Dikmas. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut pada materi tugas pengendalian mutu dan evaluasi dampak program, mari kita ulangi kembali sebagai bahan refleksi pada diri kita sendiri dengan 4 buah pertanyaan. Pertama, pernahkah Anda bercita-cita sebagai penilik? Kedua, mengapa akhirnya Anda menjadi penilik? Ketiga, apakah profesi penilik masih dibutuhkan pada era sekarang ini? Dan yang keempat, apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai penilik? Bapak dan Ibu, 4 pertanyaan di atas tidak usah dijawab sekarang, tapi itu merupakan renungan kita bersama. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, untuk memudahkan Bapak dan Ibu mempelajari materi pengendalian mutu dan evaluasi dampak program, sebaiknya Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama lihat peta konsep. Peta konsep ini ada 2 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ini kita bahas peta konsep pengendalian mutu. Terdiri dari kegiatan perencanaan, meliputi rencana kerja tahunan, rencana kerja triwulan. Yang kedua, kegiatan pemantauan meliputi menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, melaksanakan FGD, dan menyusun laporan. Kegiatan penilaian meliputi menyusun instrumen dan melaksanakan serta menganalisa serta menyusun laporan. Kegiatan pembimbingan dan pembinaan terhadap PTK meliputi kegiatan pembimbingan dan pembinaan berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, pembimbingan dan pembinaan untuk penelitian dan pengembangan, serta pembimbingan dan pembinaan dalam media dan pengembangan IT. Kegiatan yang kelima, menyusun pelaporan, meliputi laporan triwulan dan laporan tahunan. Siapa ya? 3, 2, 1. Selanjutnya, untuk peta konsep evaluasi dampak program terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, menyusun desain meliputi kegiatan judul kegiatan, alasan yang akan dilaksanakan evaluasi, tujuan umum, pertanyaan evaluasi, metodologi, dan prosedur serta langkah-langkah. Yang kedua, menyusun instrumen meliputi kegiatan menyusun kisi-kisi, menyusun butir instrumen, menguji coba, menganalisis hasil uji coba, serta memperbaiki instrumen. Yang ketiga, kegiatan melaksanakan dan melaporkan meliputi mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan hasil analisis data, menyusun konsep laporan, menyempurnakan konsep laporan, dan menyusun laporan akhir. Yang keempat, mempersiapkan bahan presentasi meliputi kegiatan dasar pemikiran, masalah dan upaya pemecahan, kesimpulan, serta rekomendasi. Dan yang terakhir adalah melaksanakan presentasi. Bapak dan Ibu peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Penilik tahun 2021 yang kami banggakan, ada 7 indikator pencapaian kompetensi setelah Bapak dan Ibu mempelajari tugas pengendalian mutu dan evaluasi dampak program ini. Indikator yang pertama, menguraikan pengertian dan alur pengendalian mutu. Indikator yang kedua, menjabarkan pengertian dari perencanaan. Indikator ketiga, menjelaskan tahapan pelaksanaan pemantauan. Indikator keempat, menggambarkan pelaksanaan penilaian. Indikator kelima, membuat rancangan pembimbingan dan pembinaan. Indikator keenam, membuat laporan. Indikator ketujuh, membuat desain evaluasi dampak program.
Ibu dan Bapak, pada materi ini akan kita bahas ada 2 pokok bahasan. Yang pertama tentang pengendalian mutu dan yang kedua evaluasi dampak program. Yang pertama kita bahas tentang pengendalian mutu, yaitu untuk pengertian pengendalian mutu. Tentunya Ibu dan Bapak masih ingat di awal video pembelajaran ini yang kita lakukan adalah refleksi ya Bapak dan Ibu, dengan pertanyaan pada akhirnya, kenapa Anda menjadi penilik dan apa seharusnya yang Anda lakukan. Mungkin dari beberapa peserta bimbingan teknis jabatan fungsional kali ini sudah menjadi penilik lebih dari 1 tahun. Paling tidak sudah memiliki gambaran siapa penilik dan apa tugasnya. Kiranya Bapak dan Ibu masih ingat materi uraian tugas jabatan fungsional penilik. Ya, betul. Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, dan khusus pada jalur pendidikan non-formal dan informal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jabatan penilik diduduki oleh pegawai negeri sipil. Pokok bahasan pertama yaitu kegiatan pengendalian mutu. Bapak dan Ibu, pada awalnya konsep pengendalian mutu ini digunakan di dunia industri dengan tujuan memberikan layanan yang maksimal kepada konsumen, seperti yang dikutip pada Usman 2017 halaman 9 bahwa pengendalian mutu adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa struktur organisasi di perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan layanan harus memenuhi persyaratan dan dapat ditingkatkan secara terus-menerus. Sedangkan di lampiran Permendikbud nomor 38 tahun 2013 dinyatakan bahwa pengendalian mutu adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pemantauan, penilaian, dan pembinaan program dalam rangka memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan di satuan pendidikan dapat mencapai standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pengendalian mutu adalah upaya terstruktur, terencana, tersistem, dan dilaksanakan secara terus-menerus, secara kontinu, melalui unsur-unsur kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, pembinaan, dan pelaporan dalam rangka mencapai persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu, ada 2 kata kunci dalam konsep pengendalian mutu adalah sistematis dan berkelanjutan. Sistematis berarti pengendalian merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa komponen dan saling mengait dan padu untuk mencapai tujuan. Sedangkan komponen dari proses terdiri dari perencanaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pelaporan, serta komponen terkait dan didukung dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sebagainya. Berkelanjutan berarti pengendalian mutu berlangsung terus-menerus, tidak berhenti pada satu titik, sampai pada tujuan yang diharapkan kita bersama. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu, mari kita lihat alur pengendalian mutu. Untuk alur pengendalian mutu, pada slide ini tentunya Bapak dan Ibu bisa lihat dengan jelas bahwa kegiatan-kegiatan dalam pengendalian mutu ini ada dalam penyusunan rencana kerja tahunan, kemudian kita susun rencana kerja triwulan, kemudian ada kegiatan pemantauan, diskusi terfokus, penilaian, pembimbingan, dan penyusunan laporan triwulan 1. Begitupun untuk triwulan kedua. Triwulan kedua juga ada penyusunan laporan, pemantauan, diskusi terfokus, penilaian, pembimbingan, dan laporan triwulan kedua. Begitu juga untuk triwulan ketiga, triwulan keempat. Jadi setiap triwulan itu langkah-langkah kerjanya tetap sama ya Bapak dan Ibu, hanya waktu yang membedakan. Perlu diingat Bapak dan Ibu bahwa untuk pengendalian mutu ini ada 2 kata, yaitu sistematis dan berkelanjutan. Ibu dan Bapak peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Penilik tahun 2021, setelah tadi kita bahas tentang
pengertian dari pengendalian mutu dan evaluasi dampak, maka sekarang kita masuk kepada apa sih kegiatan-kegiatan dalam pengendalian mutu. Pertama, kita bahas kegiatan perencanaan. Setelah kita membahas tentang pengertian dan alur pengendalian mutu, kita lanjutkan ke subpokok bahasan 1, yaitu kegiatan perencanaan. Dalam buku pengendalian mutu program kursus yang disusun oleh saya sendiri, Bapak dan Ibu, bahwa pengertian perencanaan harus mencakup kegiatan dalam menyimpulkan fakta-fakta, mengorganisasi, tujuan dan prosedur, serta pembagian waktu. Mengapa harus dicapai? Artinya kita harus memiliki alasan. Bagaimana mencapainya, terdiri dari pendekatan, cara, metode, dan prosedur, dan siapa yang akan melakukan. Artinya ada pembagian kerja dan di mana melakukannya, serta kapan dilaksanakan. Ada 2 jenis rencana kerja yang harus kita susun, Bapak dan Ibu. Pertama, rencana kerja tahunan dan rencana kerja triwulan. Rencana kerja tahunan disusun bersama-sama dalam satu wilayah kabupaten kota, sedangkan rencana kerja triwulan disusun secara perorangan dan bersumber pada rencana kerja tahunan. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu bisa kita lihat pada bagian berikut, bahwa kegiatan perencanaan program diawali dengan kita menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja triwulan. Jadi, rencana kerja tahunan dan rencana kerja triwulan ini merupakan awal langkah dari kegiatan pengendalian mutu program PAUD dan Dikmas secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk tahapan menyusun rencana kerja tahunan atau kita singkat dengan Renjata ya Bapak dan Ibu, tahap 1, tahap awal terdiri dari menginventarisasi masalah, menjaring masukan-masukan dari seluruh pemangku jabatan atau kebijakan, mengkaji pencapaian hasil pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD dan Dikmas tahun lalu, kemudian merumuskan faktor-faktor penghambat dan pendukung, mengkaji kebijakan-kebijakan dan mengkaji buku sumber secara teoritis atau akademis. Yang kedua, tahap proses meliputi menentukan tim penyusun, menguraikan spesifikasi rencana kerja tahunan, membentuk kelompok dengan tugas sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, menyusun draft rencana kerja tahunan, mempresentasikan draft rencana kerja tahunan, dan merevisi draft rencana kerja tahunan. Yang ketiga, tahap akhir mencakup pengesahan oleh pejabat dinas pendidikan dan penggandaan rencana kerja tahunan. Perlu diingat Bapak dan Ibu bahwa dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pertama harus ada surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang berwenang. Kemudian ada pembagian untuk dalam menyusun rencana kerja tahunan, dan yang ketiga adanya pengesahan rencana kerja tahunan yang telah dibuat Bapak dan Ibu secara kolektif untuk satu kabupaten kota adalah satu rencana kerja tahunan. Bapak dan Ibu, setelah kita menyusun rencana kerja tahunan, maka kita harus membuat rencana kerja triwulan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, pertama, mengkaji hasil pengendalian mutu dan evaluasi dampak program tahun lalu, kemudian menyusun draft rencana kerja triwulan berdasarkan rencana kerja tahunan, yang ketiga, menetapkan pengesahan rencana kerja triwulan. Bapak dan Ibu, untuk rencana kerja triwulan ini disusun secara perorangan berdasarkan wilayah kerja masing-masing dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini ada tugas mandiri ya Bapak dan Ibu, bisa dikerjakan juga kelompok, berupa menyusun matrik rencana kerja tahunan, yang kedua menyusun matrik rencana kerja triwulan. Hasilnya Bapak dan Ibu harus diserahkan nanti kepada panitia penyelenggara bimbingan teknis Jabatan Fungsional Penilik tahun 2021. Ibu dan Bapak, untuk materi kegiatan pemantauan, kegiatan penilaian, dan kegiatan pembimbingan dan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berikut akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Marsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan pendidik, peserta
tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalankan tugas kita, aktivitas sehari-hari selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Ngomong-ngomong, gimana caranya agar kita dapat mengetahui kondisi satuan binaan kita masing-masing? Bagi rekan-rekan yang berada di wilayah zona yang memungkinkan untuk bertatap muka, itu tidak jadi masalah. Aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Namun rekan-rekan yang berada di zona yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka tentunya akan menggunakan strategi yang berbeda pula. Oke, jawaban rekan-rekan penilik pasti berbeda-beda, menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Berkaitan dengan tugas pokok fungsi kita selaku pengendali mutu, setelah membuat perencanaan sebagaimana dijelaskan oleh Bu Rianti, maka setelah perencanaan kita akan melakukan pemantauan. Ya, apakah pemantauan itu? Mari kita lanjutkan mencermati materi berikutnya. Pemantauan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menginventarisasi masalah-masalah yang muncul dari proses penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas yang sedang berjalan, serta untuk mengetahui apakah proses tersebut sesuai dengan rencana dan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, pemantauan adalah untuk memotret kondisi real yang terjadi di satuan pendidikan binaan kita, atau hal-hal yang secara kasat mata mudah terlihat, permasalahan yang muncul di permukaan yang mudah dideteksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemantauan itu bertujuan untuk mengawal satuan pendidikan agar tetap pada jalur yang benar, on the track, sehingga tetap mengarah pada tujuan yang diharapkan. Pemantauan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan atau implementasi 8 standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan. Bagaimana kegiatan pemantauan dilaksanakan? Pemantauan dilaksanakan dengan langkah-langkah, antara lain yang pertama menyusun instrumen pemantauan, kemudian mengumpulkan data pemantauan, menganalisis data pemantauan, menyusun desain diskusi terfokus atau FGD, melaksanakan FGD, dan melaporkan hasil pemantauan. Agar lebih jelas bagaimana memahami posisi pemantauan dalam rangkaian aktivitas atau kegiatan pengendalian mutu, mari kita cermati bagian berikut ini. Kita lihat yang warna coklat dimulai dari perencanaan, kemudian pemantauan. Nah, pemantauan itu diuraikan menjadi instrumen, menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, melaksanakan FGD, dan menyusun laporan pemantauan. Baru dilakukan penilaian, pembimbingan, dan pelaporan. Jadi ini adalah posisi pemantauan dalam rangkaian pengendalian mutu. Nah, warna biru ini sebenarnya berasal dari satu, yaitu pemantauan. Dan pemantauan itu terdiri atas tahapannya adalah menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, FGD, dan menyusun laporan pemantauan. Demikian posisi pemantauan dalam rangkaian pengendalian mutu. Bagaimana kegiatan pemantauan dilaksanakan? Berikut penjelasan masing-masing tahapannya. Yang pertama adalah penyusunan instrumen. Dalam penyusunan instrumen bisa diperinci, yaitu yang pertama menyusun kisi-kisi dulu, kemudian menyusun butir-butir instrumen, menguji coba, menganalisis data hasil uji coba, dan kita kenal seperti uji validitas, uji reliabilitas. Nah,
hasil dari analisis ini digunakan untuk merevisi atau memperbaiki instrumen. Itu tahapan menyusun instrumen. Yang kedua, tahapan mengumpulkan data. Nah, ada dua konsep yang harus kita pahami ya. Dalam pengumpulan data kita harus paham apa itu metode dan apa itu alatnya. Metode dan alat itu selalu berkaitan. Contoh, metode wawancara, metode pengumpulan data wawancara, maka alatnya adalah panduan wawancara. Metode angket, alatnya adalah checklist. Metode observasi, alatnya juga bisa checklist gitu. Nah, itu langkah mengumpulkan data. Langkah yang ketiga adalah menganalisis data. Nah, menganalisis data itu bergantung pada data yang kita peroleh. Kalau datanya itu kuantitatif, maka bisa dilakukan dengan analisis deskriptif atau mencari tendensi sentral seperti menentukan mean, median, kemudian nilai minimum, nilai maksimum dan sebagainya. Kalau datanya kualitatif, maka akan kita kenal dengan istilah-istilah triangulasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita cermati langkah yang keempat, yaitu tentang FGD. Apa yang kita lakukan setelah memperoleh hasil analisis data pemantauan? Sebagaimana yang setelah dipaparkan sebelumnya, bahwa pengertian pemantauan adalah menginventarisasi masalah-masalah pada penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas. Nah, selanjutnya permasalahan tersebut perlu mendapatkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait melalui forum yang kita sebut dengan Focus Group Discussion atau FGD. Nah, jadi pengertian FGD adalah kegiatan untuk membahas dan memecahkan masalah tertentu dari hasil pemantauan. Nah, desainnya atau rancangan FGD-nya itu disusun berdasarkan hasil pemantauan, hasil analisis pemantauan. Nah, diskusi terfokus dilaksanakan di tingkat kabupaten dan hasilnya dilaporkan serta disahkan kepala dinas kabupaten. Itu adalah konsep FGD. Yang perlu diingat rekan-rekan penilai yang saya banggakan, bahwa FGD adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri atau lepas dari rangkaian pengendalian mutu ya. Tetapi FGD itu satu rangkaian dengan kegiatan pemantauan. Oleh sebab itu langkah-langkahnya diawali atau berpijak pada hasil analisis data pemantauan. Langkah-langkah FGD itu meliputi menyusun desain atau rancangan FGD, kemudian melaksanakan, dan ketiga menyusun laporan hasil FGD. Nah, secara berinci mari kita lihat pada bagian berikut. Nah, kita lihat yang pertama adalah menyusun desain FGD. Nah, desain itu terdiri atas apa saja? Ya, desain itu terdiri atas ya ada latar belakang, ada tujuan, tema atau topiknya, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, peserta, narasumber, dan mekanisme. Nah, yang perlu dicermati adalah tema dan topik. Tema dan topik ini adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan, pertama, standar apa yang ditentukan dalam FGD itu. Nah, oleh karena itu diharapkan ketika melakukan pemantauan dalam satu wilayah kabupaten kota itu disepakati standar apa yang dijadikan yang dilakukan sebagai sasaran pengendalian mutu. Nah, itu disepakati sehingga satu kabupaten itu standar yang dijadikan sasaran pengendalian mutu itu sama gitu. Nah, hasil analisis data masing-masing penilai tentunya tidak sama. Ya, satu contoh, penilai A, maka standar sarana prasarana umpama yang paling lemah atau paling rendah nilainya adalah butir ke-1. Artinya yang jadi permasalahan di situ atau binaan penilai A adalah butir tersebut. Nah, penilai B umpama adalah
butir ke 3 umpama, maka yang jadi permasalahan yang perlu diangkat dalam forum FGD adalah butir ketiga tersebut. Nah, rekan-rekan penilai, bagaimana suasana FGD dilaksanakan? Berikut satu contoh video pelaksanaan FGD. Mari kita lihat. Dari video tadi dapat dilihat atau bisa kita ketahui bahwa peran moderator sangat penting agar suasana FGD berjalan dengan baik. Bagaimana ciri-cirinya? Seluruh peserta harus memiliki kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan permasalahan, dan juga menanggapi permasalahan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh moderator. Tidak boleh katakanlah ada satu pihak yang diberi kesempatan lebih luas, kemudian pihak lain tidak diberi kesempatan sama sekali. Itu tidak boleh terjadi. Ya, suasana keterbukaan, kebebasan berpendapat, asalkan tetap pada kerangka topik atau tema yang sudah dibatasi di awal tadi, disepakati di awal tadi. Rekan-rekan penilai yang saya banggakan, ya, setelah melaksanakan FGD, maka rekan-rekan penilai masing-masing akan memperoleh salinan atau hasil laporan FGD tadi. Nah, akhirnya penilai kan pulang ke wilayah masing-masing kan, gitu. Nah, kemudian apa fungsi dari laporan FGD tadi? Nah, masih ingat bahwa sebelum FGD kan melakukan analisis data, ya kan? Nah, analisis data pemantauan maksudnya. Nah, di situ permasalahan belum terpecahkan gitu kan. Nah, kemudian hasil FGD inilah yang dipadukan, dikompilasikan dengan analisis pemantauan, hasil analisis pemantauan. Nah, ini permasalahannya, ini hasil FGD-nya. Nah, ini dipadukan gitu loh. Nah, inilah yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemantauan gitu ya. Ya, jadi isi laporan pemantauan itu secara garis besar adalah hasil analisis data pemantauan yang dilakukan masing-masing penilai dipadukan dengan hasil FGD yang telah diikuti penilai pada aktivitas FGD. Ini dipadukan digunakan untuk menyusun laporan pemantauan. Sehingga inilah yang dimaksud bahwa FGD itu tidak lepas dari kegiatan pengendalian mutu. FGD itu tidak lepas dari kegiatan pemantauan, tetapi sebaliknya FGD itu satu rangkaian dengan kegiatan pemantauan, satu rangkaian dalam aktivitas pengendalian mutu. Sehingga tidak dibenarkan jika FGD itu dilakukan dengan tema atau topik yang di luar pengendalian mutu, kecuali memang FGD yang tidak dalam rangka melaksanakan aktivitas pengendalian mutu. Rekan-rekan menilai ya, sebagai akhir dari pembahasan materi pemantauan, maka silahkan rekan-rekan penilai untuk melaksanakan tugas, yaitu membuat contoh laporan pemantauan ya, dengan unsur-unsur yang sudah saya jelaskan tadi. Pilih satu saja, satu dari 8 standar, dan itu yang sudah rekan-rekan penilai lakukan gitu ya, yaitu sudah dilakukan pada satuan pendidikan binaan masing-masing. Ya, silakan dikerjakan.
Bagaimana rekan-rekan penilik, masih tetap semangat? Alhamdulillah. Ya, sudah selesai subpok bahasan kita tentang pemantauan. Sekarang kita lanjutkan subpokok bahasan penilaian. Apa itu penilaian? Kapan dilaksanakan? Nah, untuk memudahkan menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ingat alur pengendalian mutu yang sudah dijelaskan pada awal materi ini. Masih ingat? Ya, alur itu dimulai dari perencanaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pelaporan. Nah, dalam satu triwulan, estimasi saja ya secara garis besar bisa dijelaskan. Awal triwulan atau bulan pertama, di awal bulan pertama itu membuat rencana triwulan. Nah, kemudian melakukan pemantauan pada bulan pertama itu juga. Nah, pada bulan kedua melakukan penilaian. Pada bulan ketiga melakukan pembimbingan, dan di bulan ketiga di akhir atau mengakhiri triwulan itu dilakukan menyusun laporan kerja triwulan. Nah, kegiatan ini berulang pada triwulan berikutnya, diawali dari menyusun rencana triwulan, melakukan pemantauan, melakukan penilaian, pembimbingan, dan menyusun laporan kerja triwulan. Nah, kemudian aktivitas penilaian itu memiliki perbedaan dengan pemantauan. Kalau pemantauan itu prinsip dasarnya adalah mengawal satuan pendidikan agar tetap pada jalur yang benar, on the track ya, mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Mengawal gitu ya. Tapi kalau penilaian adalah mengukur ya, seberapa ketercapaian dari aktivitas implementasi 8 standar itu dari aktivitas program PAUD dan Dikmas. Nah, itu diukur di akhir triwulan ya, di akhir triwulan atau menjelang akhir triwulan. Nah, itu dinamakan penilaian untuk mengetahui ketercapaiannya. Ini perbedaan mendasar dengan pemantauan. Nah, dengan demikian dapat pertegas bahwa pengertian penilaian adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dengan menggunakan alat ukur tertentu untuk mengetahui keberhasilan program PAUD dan Dikmas. Atau kita tegaskan prinsip-prinsip pada penilaian adalah dilaksanakan secara terprogram, menyeluruh, akuntabel, berkesinambungan, serta mengacu pada indikator standar nasional pendidikan. Nah, selanjutnya agar lebih mempertegas pemahaman kita bagaimana sih posisi penilaian dalam rangkaian pengendalian mutu, dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Nah, kita lihat rangkaian pengendalian mutu selalu diawali dari perencanaan, kemudian pemantauan. Nah, selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian yang dimaksud terurai menjadi warna biru ini. Apa saja? Ya, mulai menyusun instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, menganalisis data hasil penilaian, dan melaporkan penilaian. Nah, setelah itu melakukan pembimbingan dan pembinaan dan pelaporan. Nah, jadi posisi dari penilaian itu adalah setelah pemantauan. Nah, terdiri atas yang warna biru itu adalah rincian dari aktivitas penilaian. Nah, dengan demikian kita lihat ya bahwa hampir sama sih isinya, yaitu selalu dimulai dari menyusun instrumen. Nah, intinya menyusun instrumen penilaian juga sama dengan menyusun instrumen pemantauan yang tahapannya dimulai dari menyusun kisi-kisi, kemudian menyusun butir, uji coba, menganalisis hasil uji coba, kemudian merevisi, dan itu adalah aktivitas yang sama dengan pemantauan. Nah, melaksanakan yaitu isinya adalah mengumpulkan data, mengumpulkan data penilaian, kemudian menganalisis dan melaporkan. Itu adalah posisinya penilaian dalam rangkaian alur pengendalian mutu. Terakhir, bagaimana sih menyusun laporan penilaian? Ya, kita lihat pada bagian berikut ini. Ya, unsur-unsur yang tercakup dalam laporan penilaian adalah antara lain ya, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, lokasi pelaksanaan ya, jenis kegiatan,
waktu, kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Nah, ini adalah unsur-unsur yang minimal sekurang-kurangnya yang harus tercakup dalam laporan penilaian. Rekan-rekan penilai yang senantiasa saya banggakan ya, apa yang kita lakukan setelah melaksanakan penilaian? Ya, tentunya pada laporan penilaian kita memperoleh kesimpulan, bagaimana implementasi 8 standar dari program PAUD dan Dikmas. Nah, di situ tentunya akan kita peroleh antara lain ya, rata capaian standar itu, butir mana yang paling rendah, satuan pendidikan mana binaan kita yang paling rendah atau yang tertinggi. Nah, data-data itu, kesimpulan-kesimpulan itu ada pada laporan penilaian. Nah, hasil tersebut kemudian kita apakan gitu loh ya, kita tindak lanjuti dengan apa? Nah, tentunya kita ingin informasi-informasi tersebut akan bermanfaat bagi peningkatan mutu layanan satuan pendidikan. Nah, kita perlu melakukan pendampingan. Nah, aktivitas pendampingan dengan menggunakan hasil penilaian inilah yang disebut dengan pembimbingan. Agar apa? Agar satuan pendidikan kita meningkat mutu layanannya. Jadi secara simpel pengertian pembimbingan adalah kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan memberi petunjuk kepada PTK, pendidik dan tenaga pendidikan, atau GTK, PAUD dan Dikmas, tentang penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas agar lebih efektif dan efisien. Nah, itu adalah konsep dari pembimbingan. Bagaimana langkah-langkah pembimbingan? Mari kita cermati bagian berikut ini. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, menyusun rancangan atau rencana pembimbingan. Nah, kemudian menetapkan sasaran atau peserta. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan peserta atau sasaran. Yang keempat, melaksanakan pembimbingan. Yang kelima adalah buat laporan. Nah, rancangan itu apa saja? Ya, rancangan itu disusun berdasarkan dari hasil penilaian gitu loh ya. Nah, di situ ditentukan antara lain ya, topiknya, latar belakang, tujuan itu tetap ada ya, terus ada. Nah, di Permendikbud 38 2013 itu sudah juga disebutkan ya. Kemudian apa tema atau topiknya, ruang lingkupnya adalah hasil dari penilaian tersebut. Nah, itu. Kemudian menetapkan sasaran untuk pesertanya. Siapa saja? Ya PTK atau pendidik dan tenaga pendidikan, atau guru dan tenaga pendidikan yang dalam hasil penilaian itu menjadi memperoleh nilai-nilai yang rendah. Itu binaan mana yang paling rendah nilainya, capaian yang paling lemah, itu dijadikan sasaran atau peserta pembimbingan. Kemudian melakukan koordinasi dengan peserta, artinya mungkin ya memberikan jadwalnya, pemberitahuannya itu tidak berdasarkan secara mendadak ya, agar berhasil dengan baik. Apa saja yang perlu dipersiapkan itu. Nah, yang keempat adalah masalah pembimbingan, artinya aktivitas pembimbingan dilakukan. Buat laporan, ya laporannya bagaimana tentang pembimbingan yang sudah dilakukan. Ya. Nah, itu semuanya tercantum dalam Permendikbud 38 2013. Di situ ada latar belakang, tujuan dan seterusnya, terus sampai ke tindak lanjutnya juga diharapkan tercantum dalam laporan pembimbingan tersebut. Kemudian jenis pembimbingan itu ternyata tidak hanya satu saja loh ya. Nah, kalau yang jenis pembimbingan yang berdasarkan hasil penilaian itu adalah jenis pembimbingan berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, dan ini dilakukan oleh seluruh pendidik semua jenjang. Nah, itu ya. Nah, ada jenis pembimbingan yang lain ya, dua jenis pembimbingan yang lain, yaitu yang pertama pembimbingan tentang penelitian dan pengembangan pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan. Dan ini hanya dilakukan oleh pendidik madya dan utama saja. Jadi pertama dan muda tidak melakukan. Nah,
atau kita ringkas ya, simpelnya pembimbingan ini adalah pembimbingan terkait dengan litbang atau penelitian dan pengembangan ya, seperti contoh membuat PTK, kemudian membuat makalah, melakukan penelitian yang lain, itu masuk pembimbingan ini. Kemudian yang pembimbingan yang ketiga adalah terkait dengan penyusunan media dan TI atau teknologi informasi. Kami adalah menggunakan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, pembimbingan. Itu ya. Jadi ada 3 jenis pembimbingan. Yang pertama berdasarkan SNP, berarti berdasarkan bersumber dari hasil penilaian. Yang kedua dan ketiga ini, kalau yang pertama itu tadi dilakukan oleh seluruh penilai, sejak penilai dari pertama sampai muda, madya dan utama. Tetapi kalau yang 2 dan ketiga ini hanya dilakukan oleh penilai madya dan penilai utama. Itu adalah 3 jenis dari pembimbingan. Penilai teknik pembimbingan itu berbeda-beda. Ada yang dilaksanakan secara perorangan dan ada yang dilaksanakan secara kelompok. Satu contoh. Ada 3 jenis pembimbingan nih ya. Yang pertama berdasarkan standar nasional pendidikan, yang kedua berdasarkan penelitian pengembangan litbang ya, yang ketiga berdasarkan media, penyusunan media dan teknologi informasi. Nah, untuk yang jenis pertama ini bisa dilakukan oleh seluruh jenjang ya, mulai pertama, muda, madya dan utama. Tetapi perbedaannya, kalau pertama dan muda itu hanya melakukan secara perorangan ya pembimbingannya. Tetapi kalau madya dan utama melakukan secara berkelompok. Itu ya dilakukan oleh seluruh penilai. Tetapi untuk jenis 2 dan 3 ini hanya dilakukan penilai madya dan penilai utama. Nah, hanya penilai madya dan utama. Itu pun juga tekniknya berbeda. Kalau madya itu melakukan secara perorangan, tetapi kalau utama itu melakukan secara berkelompok. Nah, lebih jelasnya mari kita simak berikut ini, yaitu video pembimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadzah yang saya banggakan, untuk pertemuan hari ini kita melakukan pembimbingan bagaimana pemanfaatan SOP. Apa itu SOP? SOP hari ini adalah SOP tentang pemanfaatan dari APD luar. Ini perlu kita perhatikan, perlu kita cermati. Mengapa kita tidak hanya mengedepankan bagaimana ketercapaian perkembangan fisik motorik anak, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur keselamatan dan kenyamanan. Satu contoh, pemanfaatan bola dunia ini kelihatan sederhana ya, tetapi kalau kita tidak hati-hati bagaimana anak itu memanfaatkan bola dunia dengan baik, maka akan terjadi terkilir atau jatuh. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini harus ada SOP-nya sehingga semua ustadzah akan tahu bagaimana ketika menghadapi anak yang sedang bermain bola dunia, sikapnya bagaimana, hal yang apa yang harus diperhatikan, yang harus diatur dalam SOP. Lagi contoh ini, nah ini tentang jungkit-jungkit. Ini yang menyenangkan sekali anak-anak ini. Tapi kalau kita tidak hati-hati ketika anak bermain ini, ya, maka kemungkinan akan terjadi benturan-benturan antar teman atau mungkin jatuh di tempat yang tidak diinginkan. Ini jangan sampai terjadi ya. Ini harus diatur dengan SOP. Nah, banyak sekali AP-AP yang perlu kita atur dengan SOP sehingga nanti anak-anak tetap berkembang fisik motoriknya dengan baik, tetapi juga tetap terjaga keamanan dan keselamatan. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nah, selanjutnya pembimbingan dengan sasaran perorangan yang tadi sudah saya jelaskan adalah contohnya pembimbingan berdasarkan standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh penilai pertama dan penilai muda. Nah, berikut contoh video yang menampilkan pembimbingan perorangan.
Setelah Bapak dan Ibu menyimak paparan materi pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pembinaan PTK dari Pak Marsum, sekarang kita bahas tentang penyusunan laporan. Bapak dan Ibu peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Penilik tahun 2021 yang kami banggakan, setelah Bapak dan Ibu menyimak paparan tentang pengendalian mutu pada awal video pembelajaran ini yang terdiri dari kegiatan perencanaan, kegiatan pemantauan, kegiatan penilaian, kegiatan pembimbingan dan pembinaan, dan yang kelima adalah kegiatan pelaporan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa laporan adalah kegiatan merumuskan hasil pelaksanaan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD dan Dikmas dalam kurun waktu tertentu. Artinya, Bapak dan Ibu menyusun laporan untuk laporan triwulan dan laporan tahunan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait. Yang kedua, laporan triwulan mencakup hasil pemantauan dan penilaian penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas serta pembimbingan dan pembinaan GTK PAUD dan Dikmas. Yang ketiga, laporan tahunan mencakup hasil pelaksanaan tugas pokok dan penunjang di bidang pengendalian mutu dan evaluasi program PAUD dan Dikmas dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan laporan untuk laporan triwulan disusun secara perorangan dan mencakup unsur-unsur hasil pemantauan, penilaian, dan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan. Laporan triwulan ini Bapak dan Ibu harus disusun ada 4 buah laporan triwulan dalam 1 tahun. Kemudian laporan tahunan disusun secara bersama-sama di tingkat kabupaten kota yang isinya merupakan hasil kompilasi atau paduan atau gabungan pelaksanaan pengendalian mutu triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Adapun langkah-langkah laporan merupakan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak yang Bapak dan Ibu laksanakan. Untuk sistematika laporan agar Bapak dan Ibu tidak bingung dalam menyusun laporan triwulan atau laporan tahunan, pertama-tama adalah latar belakang, kemudian dasar hukum, tujuan, hasil yang dicapai, ruang lingkup, jenis kegiatan, sasaran, waktu, tempat pelaksanaan, permasalahan, dan pemecahannya. Perlu diingat Bapak dan Ibu, untuk laporan triwulan maupun laporan tahunan tetap harus ada pengesahan dari pejabat yang terkait. Ibu dan Bapak peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Penilik tahun 2021, selanjutnya tugas menyusun laporan triwulan secara perorangan. Tetap semangat rekan-rekan penilik peserta BIMTek fungsional. Tugas pokok dan fungsi penilik selalu berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah diwujudkan dalam bentuk program-program. Penilik selaku pengendali mutu memiliki tanggung jawab agar program-program tersebut berhasil serta memberikan pengaruh yang positif terhadap sasaran program. Kegiatan inilah yang dimaksud sebagai tugas pokok evaluasi dampak program. Nah, jadi jika sebelumnya kita bersama mengupas tentang materi pokok bahasan pengendalian mutu, sekarang kita bersama-sama mencermati apa itu tugas kita penilik berikutnya, yaitu sebagai pelaksana evaluasi dampak program. Yaitu kajian terhadap pengaruh dari pelaksanaan program PAUD dan Dikmas. Penjelasan lain mengatakan bahwa evaluasi dampak program adalah untuk menemukan dan menilai manfaat serta pengaruh program yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria keberhasilan dan tujuan program. Untuk memahami evaluasi dampak program, mari kita cermati 3 kata, yaitu evaluasi, dampak, dan program. Kita cermati yang pertama, evaluasi. Konsep evaluasi berkaitan dengan tes, konsep pengukuran, dan konsep penilaian. Nah, memang beberapa ahli ada perbedaan dan juga ada persamaan bagaimana memberikan
definisi atau konsep masing-masing kata tersebut antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kita ambil satu pendapat dari seorang ahli yang mengatakan bahwa tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek, itu namanya tes. Nah, pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dan kriteria. Sedangkan penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran. Evaluasi adalah kegiatan yang sistematis yang dilakukan pada saat atau akhir kegiatan untuk memperoleh informasi melalui hasil perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana hubungan antara tes, pengukuran, dan penilaian dan evaluasi? Seorang ahli mengatakan hubungan 4. Nah, selanjutnya kita cermati konsep output dan dampak. Kita memahami konsep dampak yaitu dengan menyandingkan dengan konsep output. Mari cermati tabel berikut. Nah, ini ada 3 ya. Selain output dan dampak juga dikenal efek. Ya, ini pendapat dari ahli Priambodo ini ya. Oke. Contoh ya. Kalau pertama tentang jenis layanan, kemudian outputnya apa, efeknya apa, dampaknya bagaimana. Contoh PAUD, jenis layanan PAUD, outputnya adalah terlampaunya KI dan KD dalam tumbuh kembang anak, itu outputnya. Ya, itu hasil langsung dari pemanfaatan input. Input itu maksudnya bagaimana? Anak didik masuk ke lembaga itu sebagai input. Nah, ketika lulus dari sebuah lembaga itu berupa apa? Nah, apa yang diperoleh adalah outputnya apa? Lulus. Kalau anak PAUD KIKD-nya ya terlampaui. Tetapi kalau kesetaraan contoh adalah lulus, mendapat ijazah tandanya. Nah, ini lulus, itu adalah output. Nah, efeknya bagaimana? Nah, kalau PAUD efeknya adalah pemanfaatan lebih lanjut dari output apa? Kesiapan mengikuti jenjang selanjutnya. Nah, kalau kesetaraan, peluang mencari lapangan kerja, kalau kejar paket, atau kenaikan pangkat, umpama untuk persamaan, ya, untuk persamaan atau untuk penyusuan ijazah. Nah, dampaknya bagaimana? Kalau PAUD dampaknya kemandirian anak tumbuh. Ya, kalau kesetaraan, dampaknya apa contohnya? Setelah satu contoh ya, setelah kesetaraan, outputnya adalah lulus kejar paket. Kemudian efeknya adalah kenaikan pangkat karena ijazah itu bisa dimanfaatkan untuk kenaikan pangkatnya. Dampaknya, ya, otomatis kalau ada kenaikan pangkat, ya gajinya bertambah. Kalau bertambah, katakanlah ada penghasilan yang lebih. Nah, kemudian dari penghasilan itu bisa dikembangkan karena oleh istrinya umpama ya taruhlah untuk berdagang. Nah, ini kesejahteraan akan bertambah. Nah, agar lebih jelasnya bagaimana hubungan output dan dengan dampak, mari cermati gambar berikut. Dapat dijelaskan bahwa pengertian dampak akan mudah dipahami jika dikaitkan dengan konsep output dan efek. Kemudian output itu dikenali melalui hubungan input, proses, dan output. Ya, ini rangkaian dari 3 kata ya. Output itu selalu dihubungkan dengan 2 kata yang lain, yaitu input, proses, dan output. Setiap pemanfaatan input dengan proses kerja tertentu akan menghasilkan output. Jadi output itu merupakan hasil langsung dari pemanfaatan input. Nah, setelah proses apa yang diperoleh? Langsung yang diperoleh. Efek merupakan pemanfaatan lebih lanjut dari output. Suatu program atau proyek menghasilkan output tertentu, kemudian dimanfaatkan lebih jauh sehingga menciptakan hasil lanjutan atau efek. Nah, itu. Dampak atau impact merupakan pemanfaatan lanjut dari output atau efek. Dilihat dari kedudukan rencana program atau proyek
dampak merupakan turunan kedua dari output setelah efek. Nah, evaluasi dampak dengan bisa disimpulkan adalah mengukur keluaran atau outcome atau dampak dari suatu program atau proyek yang mempunyai cakupan lebih luas. Dari sisi waktu pelaksanaan, evaluasi dampak dilakukan beberapa bulan atau tahun setelah program proyek berakhir, gitu loh. Ini adalah ciri dari dampak, sehingga bisa dijelaskan, ditegaskan lagi perbedaan output dan dampak. Kalau output itu langsung setelah proses itu apa yang diperoleh? Kalau lulus dapat apa? Ijazah, tandanya atau surat keterangan lulus. Nah, tapi kalau dampak itu perlu waktu ya untuk mengetahui dampaknya, itu bisa bulan, bisa tahun gitu ya. Nah, karena melibatkan skop yang lebih luas, melibatkan orang yang lebih banyak. Nah, itu satu contoh, satu daerah dulu itu belum banyak yang ijazahnya masih katakanlah lebih rendah, itu tingkat kerawanan sosialnya lebih tinggi. Tapi begitu terkena sentuhan program paket kesetaraan yang dilengkapi dengan life skill, maka lambat laun ada perubahan ya, pengaruh atau dampak ya, peningkatan kesejahteraan tentunya akan berdampak kepada menurunnya kerawanan atau permasalahan sosial yang sebelumnya itu terjadi. Itu adalah yang bisa disampaikan, bagaimana menggambarkan perbedaan atau hubungan antara output dan dampak. Berikutnya, untuk memahami konsep program, nah setelah dampak sudah kita pahami, disandingkan dengan output, kita memahami program. Nah, tapi evaluasi sudah, dampak sudah, nah sekarang program. Nah, kita sandingkan program itu dengan konsep yang berkaitan dengan apa? Kebijakan, proyek, dan program. Nah, kita lihat bagian berikut. Nah, dari bagian tersebut bisa dijelaskan bahwa tugas pemerintah itu apa sih? Tugas pemerintah itu sebenarnya menyerap semua tuntutan dari masyarakat ya. Ya, kalau kita sebut ya melalui penetapan perundang-undangan, peraturan, itu sebenarnya kan berasal dari masyarakat atau rakyat juga sih ya, melalui proses legislasi ya, dari yang terwakili di DPR dan seterusnya itu ya. Itu. Nah, jadi tugas pemerintah sebenarnya menyerap semua tuntutan, ya, kepentingan aktor politik untuk menghimpun sumber daya para pelaku ya untuk memenuhi tuntutan serta kepentingannya. Nah, jadi sebenarnya tugas pemerintah itu menyerap aspirasi rakyatnya, kemudian diskenario atau disusun, dirumuskan menjadi sebuah yang disebut dengan kebijakan. Nah, inilah agar tuntutan yang itu dapat dipenuhi dengan segera, maka tidak sedikit yang harus ditunda atau disingkirkan. Jadi ada skala prioritas. Nah, hasil dari penyaringan inilah yang dirumuskan dengan kebijakan publik. Nah, jadi pemerintah membuat kebijakan publik. Nah, proses implementasi dari kebijakan oleh birokrasi pemerintah diinterpretasikan menjadi sebuah program. Jadi dari kebijakan diturunkan menjadi sebuah program. Nah, selanjutnya setelah kebijakan diturunkan menjadi program, lebih operasional lagi, diwujudkan dalam sebuah proyek. Suatu contoh nanti kita lihat pada bagian berikutnya. Itu adalah konsepnya. Jadi hubungan antara kebijakan kemudian program proyek itu hierarkisnya seperti itu. Yang paling luas, paling tinggi adalah kebijakan, kemudian dirunut menjadi sebuah program, dibuat lagi secara lebih operasional menjadi sebuah proyek.
Kemudian jika digambarkan ya hubungan antara evaluasi, ya, evaluasi program, evaluasi dampak program itu bagaimana? Kita lihat pada bagian berikut. Ya oke. Rekan-rekan penilai yang saya banggakan ya, jenis-jenis evaluasi itu jika dibedakan menurut objeknya itu bisa dibedakan antara lain ya evaluasi kebijakan, berarti menilai kebijakan, evaluasi program, berarti menilai program ya toh, evaluasi proyeknya, evaluasi material, jadi apa yang terkait dengan sarana prasarana dan sebagainya, evaluasi sumber daya manusia, jadi menilai SDM. Nah, itu adalah contoh-contoh evaluasi yang didasarkan pada objeknya. Nah, jadi evaluasi program itu bagian dari evaluasi gitu ya. Nah, yang paling luas adalah evaluasi, lebih kecil lagi dari evaluasi program. Nah, di dalam evaluasi program pun bisa dikelompokkan menjadi beberapa evaluasi. Apa saja? Evaluasi masukan, namanya input evaluation ya. Evaluasi proses atau proses evaluation ya. Evaluasi manfaat atau outcome evaluation ya. Kemudian evaluasi akibat atau impact evaluation. Nah, dapat disimpulkan bahwa antara evaluasi program dan evaluasi dampak program itu ada hubungan hierarkis. Yang paling luas, paling tinggi adalah evaluasi, kemudian evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa evaluasi tadi, satu di antaranya evaluasi program, dan evaluasi program kemudian bisa dikelompokkan lagi, satu di antaranya ada evaluasi akibat atau impact evaluation atau evaluasi dampak. Itu. Jadi yang paling luas adalah evaluasi, kemudian dilanjutkan evaluasi program dan evaluasi dampak program. Bagaimana tahapan evaluasi dampak program? Ya, berikut tahapan evaluasi dampak programnya. Nah, yang pertama itu menyusun rancangan atau desain evaluasi dampak program. Yang kedua, menyusun instrumen evaluasi dampak program. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dampak program. Yang keempat, persiapan presentasi. Yang kelima adalah pelaksanaan presentasi. Nah, ini termaktub dalam uraian tugas dari evaluasi dampak program. Kita uraikan lebih lanjut ya, secara lebih rinci dari tahapan-tahapan evaluasi dampak program. Nah, adapun uraian masing-masing dari tahapan evaluasi dampak program adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, menyusun rancangan atau desain evaluasi dampak program. Nah, ada beberapa unsur yang minimal tercakup dalam rancangan evaluasi dampak program atau desain evaluasi dampak program. Yang pertama adalah judul kegiatan. Judul kegiatan itu mencantumkan minimal ya, paling kurang atau sekurang-kurangnya mencantumkan nama kegiatan, kemudian programnya yang dievaluasi, unit satuan pendidikan yang dievaluasi, kemudian lokasinya dan tahunnya. Nah, ini sehingga satu contoh judul ya. Nama kegiatannya dari evaluasi dampak atau evaluasi dampak program itu kegiatannya. Nah, program yang dievaluasi contohnya akreditasi satuan PAUD ya kan? Akreditasi, program akreditasi ya kan? Unit satuan pendidikannya contohnya adalah satuan PAUD sekecamatan Sukodadi, Kabupaten Sukomakmur. Nah, lokasinya di Kabupaten Sukomakmur ya. Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Sukomakmur ya. Kemudian waktunya adalah tahun 2021, sehingga bisa diberikan contoh judul kegiatan adalah evaluasi dampak program akreditasi satuan PAUD sekecamatan Sukodadi, Kabupaten Sukomakmur tahun 2021. Itu salah satu contoh judul. Nah, setelah judul maka sekurang-kurangnya apa selanjutnya adalah alasan melaksanakan evaluasi dampak program. Alasan itu menguraikan program yang akan dievaluasi dampak program, hambatan-hambatannya, permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah,
sehingga menjadi dasar atau alasan untuk melakukan evaluasi dampak program. Jadi rekan-rekan ketika ada program entah itu apa ya, nah itu rekan-rekan sudah melakukan mencermati ya, pengamatan, analisis awal ya, untuk mengetahui apa permasalahan yang muncul, bagaimana hambatannya apa, itu sebagai apa, sebagai alasan dasar, oh ini karena ini kita perlu melakukan evaluasi dampak program. Langkah selanjutnya dari kegiatan evaluasi dampak program adalah menyusun bahan presentasi hasil evaluasi dampak program. Nah, kita ingat bahwa manfaat evaluasi dampak program adalah memberikan bahan kepada pihak pengambil kebijakan dalam membuat keputusan. Nah, oleh sebab itu hasilnya tidak hanya dibuat dalam bentuk tertulis berupa laporan evaluasi dampak program. Laporan evaluasi dampak program juga bisa dilakukan dengan secara lisan, yaitu melalui kegiatan presentasi. Nah, apa saja tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan presentasi? Kita cermati slide berikutnya. Nah, tahapan dari presentasi evaluasi dampak program, yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah menguasai tip-tip presentasi. Yang pertama persiapan, ya, harus disiapkan bagaimana dasar pemikiran dari evaluasi dampak program yang kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah dan upaya pemecahannya. Yang ketiga adalah kesimpulan dari rekomendasinya. Itu sekurang-kurangnya 3 hal yang harus disampaikan dalam presentasi. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan presentasi. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan presentasi? Yang pertama adalah buatlah pembukaan yang menarik. Nah, ini yang perlu ditekankan, ya, terutama pada 10 menit awal pertama. Ya, ini menentukan bagaimana presentasi ini menjadi menarik. Yang kedua adalah gaya bicara yang berkesan, ya, volumenya, kejelasannya, artikulasinya, kecepatan, intonasi dan jeda serta lain-lain. Yang berikutnya adalah bahasa tubuh, bagaimana cara berdiri, cara bergerak, cara duduk, isyarat-isyarat mimik wajah, nah, ya, air muka, ya, atau tangan, kaki, kontak mata, ini juga perlu diperhatikan. Berikutnya adalah cara berpakaian. Nah, siapa saja yang kita undang itu harus kita menyesuaikan diri, ya, penampilan kita. Nah, karena ini sebagai laporan ke pengambil kebijakan, maka kita juga harus menyesuaikan kepada pihak yang diundang. Yang terakhir adalah bagaimana menutup presentasi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati pada waktu pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada tips, ya, ini dari seorang ahli, ya, Hasegawa, ya, yang perlu dicermati dalam pelaksanaan presentasi. Yang pertama adalah tampilan presentasi yang bermutu, ya, yang berisi, ya, artinya ya sesuatu itu memang bermanfaat dan dibutuhkan oleh pengambil kebijakan. Ibu dan Bapak peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Penilik tahun 2021 yang kami banggakan, ada tugas kelompok yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Pilih salah satu di antara program PAUD atau Dikmas yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut serta alasannya. Apakah program membawa dampak yang diinginkan terhadap peserta didik, keluarga, masyarakat, dan lembaga? Apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program? Apakah perbaikan kondisi peserta program betul-betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain? Ibu dan Bapak peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional tahun 2021 yang berbahagia, demikian uraian tugas pengendalian mutu dan evaluasi dampak yang telah kami berdua sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat dipahami betul oleh Bapak dan Ibu. Kami mengharap
kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Bapak dan Ibu, ada beberapa yang perlu dipahami bahwa jabatan fungsional penilik merupakan elemen penting dalam melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program peningkatan mutu pendidikan PAUD dan Dikmas di kabupaten atau di mana Bapak dan Ibu bertugas. Selanjutnya yang harus diingat, Bapak dan Ibu catat apa yang dilakukan dan lakukan apa yang dicatat serta terdokumentasi dengan baik. Bapak dan Ibu, untuk menjalankan tugas pengendalian mutu dan evaluasi dampak ini, Bapak dan Ibu kami mengharapkan sudah betul-betul memahami seluruh materi yang telah kami paparkan sebelumnya. Tetap semangat Bapak dan Ibu, jadilah penilik yang dikenal, disukai, diterima, dipercaya, dan dirindukan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.